Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya India Vindiani, kelas 2A PGMI Wonogiri, Bojonegoro. Di sini, saya akan menjelaskan tahapan perkembangan masa akhir anak-anak yang meliputi fisik, kognitif, emosi, sosial, intelijensi, kreativitas, dan bakat khusus. Masa akhir kanak-kanak yang berlangsung dari usia 6 hingga 12 tahun adalah tahap penting untuk perkembangan berbagai keterampilan dan kemampuan. Tahap ini ditandai dengan pertumbuhan dalam ranah fisik, kognitif, sosial, emosional, intelijensi, kreativitas, dan bakat khusus. Yang pertama, fisik. Anak-anak mengalami pertumbuhan yang lebih stabil, namun terjadi peningkatan koordinasi motorik kasar dan motorik halus secara signifikan. Yang pertama, motorik kasar. Anak mulai lebih terampil dalam berbagai aktivitas fisik seperti berolahraga, menari, atau melakukan kegiatan di luar ruangan. Motorik halusnya, keterampilan motorik halus terus meningkat seperti menulis, menggambar, atau bermain alat musik. Contoh aktivitas yang mendukung seperti berenang, bermain sepak bola, menari, menggambar, dan bermain piano. Yang kedua ialah kognitif. Pemikiran logisnya, anak mulai mampu berpikir logis dan menyelesaikan masalah secara lebih sistematis, terutama dalam hal yang konkret. Yang kedua, kemampuan berpikir abstrak. Mulai muncul kemampuan berpikir abstrak seperti membandingkan, mengklarifikasi, atau memahami gagasan yang lebih kompleks. Contoh aktivitas yang mendukung yakni ada menyelesaikan puzzle, bermain catur, dan membaca buku. Yang ketiga ada emosi. Ditandai dengan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan mengungkapkan perasaan. Kemampuan mengontrol emosinya, anak mulai lebih mampu mengontrol emosi seperti marah, sedih, atau senang. Memahami emosi orang lain. Anak mulai memahami emosi orang lain dan mampu meresponnya dengan tepat. Contoh aktivitas yang mendukung seperti bermain peran, membaca buku, dan berdiskusi. Dan yang keempat yakni sosial. Anak-anak mulai membentuk lingkaran pertemanan yang lebih kuat dan memahami norma-norma sosial. Yang pertama, memperluas relasi sosial. Anak mulai memperluas relasi sosial dengan teman sebaya dan orang dewasa. Yang kedua, memahami norma sosial. Anak mulai memahami norma sosial dan bagaimana berperilaku dengan tepat dalam berbagai situasi. Contoh aktivitas yang mendukung seperti bermain kelompok, kegiatan dalam sekolah, dan membantu pekerjaan rumah. Dan yang kelima ada intelijensi. Mereka mulai menunjukkan peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Yang pertama ada keterampilan belajar. Anak mulai lebih mampu belajar dan mengikuti pelajaran di sekolah dengan lebih baik. Dan yang kedua, pengetahuan yang lebih luas. Anak mulai memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang berbagai hal, baik yang dipelajari di sekolah maupun dari lingkungan sekitar. Contoh aktivitas yang mendukung, seperti belajar, membaca buku, dan berdiskusi dengan orang tua. Selanjutnya, kreativitas. Kreativitas juga berkembang pesat dengan adanya kemampuan berpikir di luar otak, menghasilkan ide-ide yang rasional, dan lain-lain. Berpikir alternatif. Anak mulai mampu berpikir alternatif dan menemukan solusi yang berbeda untuk masalah yang sama. Yang kedua, berpikir otonom. Anak mulai mampu berpikir otonom dan tidak selalu bergantung kepada orang lain untuk mendapatkan ide-ide baru.
Contoh aktivitas yang mendukung seperti menggambar, menulis, membuat karya seni sendiri, dan berimajinasi. Dan yang terakhir ada bakat khusus. Menemukan minat anak. Anak mulai menemukan minat dan bakat khusus yang dimilikinya sendiri. Yang kedua, meningkatkan keterampilan. Anak itu mulai meningkatkan keterampilan dalam bidang minat dan bakat yang dimilikinya. Contoh aktivitas yang mendukung seperti bermain alat musik, berolahraga, dan belajar bahasa asing. Berikut materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.